Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Semoga kita diberi kesehatan selalu dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Bertemu lagi dengan saya, Yuliani Susilawati Sensei, selaku guru PPL di SMA Negeri 24 Bandung. Bagaimana nih, masih semangat belajarnya? Harus tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang bab selanjutnya. Kira-kira ada yang tahu tidak bab selanjutnya itu apa? Ya, bab selanjutnya itu tentang Shumi wa nan desu ka? Kira-kira apa ya Shumi wa nan desu ka itu? Kita langsung mulai ke pembelajarannya ya. Baik, seperti yang saya sebutkan tadi, kita sekarang akan belajar tentang Shumi wa nan desu ka? Sebelumnya, minasan ada yang tahu tidak arti dari kata Shumi itu apa? Ya, Shumi itu artinya hobi. Jadi, Shumi wa nan desu ka artinya hobi kamu apa? Tujuan pembelajaran pertemuan kali ini adalah siswa dapat menyebutkan jenis-jenis kegemaran atau hobi agar dapat mengungkapkan kegemaran atau hobinya. Jadi kalian diharapkan dapat menyebutkan jenis-jenis kegemaran hobi, atau misalnya nanti kalian ada yang bertanya atau misalnya ingin bertanya dalam bahasa Jepang tentang kegemaran atau hobi, kalian bisa bertanya dan mengungkapkan kegemaran atau hobi kalian dalam bahasa Jepang. Selanjutnya, kita akan mempelajari kosakata dan perubahan bentuk. Nah, untuk bab Shumi ini, kita akan menggunakan bentuk kamus, di mana nanti kita akan belajar perubahan dari bentuk mas ke dalam bentuk kamus. Nah, kira-kira bagaimana nih mengubahnya, atau seperti apa ya kira-kira mengubahnya? Kita belajar ya. Kita langsung coba perhatikan dulu. Sensei ingin menjelaskan kalau misalnya dalam bahasa Jepang itu terdapat 3 golongan kata kerja, yaitu golongan 1, kedua, dan ketiga. Nah, golongan kata kerja ini dibagi berdasarkan akhiran kata kerja tersebut. Contohnya, coba tolong perhatikan terlebih dahulu golongan ke-1. Nah, ini untuk bentuk kamusnya yang saya merahin dan garis bawahi ini. Untuk golongan ke-1, akhiran bentuk kamusnya ini ada u, ku, gu, se, nu, bu, mu, dan ru. Nah, lalu selanjutnya bagaimana nih cara mengubah bentuk mas ke bentuk kamusnya? Kita belajar ya. Coba perhatikan dulu di sini. Di sini ada kata-kata yang berbentuk mas. Nah, kita akan ubah ke bentuk kamusnya. Tolong perhatikan yang sensei garis bawahi dan warnai merah ini. Ini adalah kata yang berubahnya, huruf yang berubahnya. Cara mengubahnya ini kita hilangkan masnya, lalu kita lihat di sini. Huruf yang terakhirnya ini apa? Misalnya dari kata imas yang artinya mengatakan, kita coret masnya, lalu tinggal tersisa i. Nah, kita ambil huruf i yang terakhir ini, huruf yang terakhirnya, lalu kita lihat ke peraturan perubahan bentuk kamusnya bagaimana. Huruf i ini, jika diubah ke bentuk kamus, akhirnya i-nya, maka menjadi u. Jadi, kata imas, jika ini diubah ke dalam bentuk kamus, menjadi iu.
Selanjutnya, untuk kikimas. Kita hilangkan masnya. Tersisa kiki. Kita ambil huruf yang terakhirnya. Lalu kita lihat, ki ini berubah menjadi ku. Jadi untuk bentuk kamusnya, kata kikimas itu ki-nya berubah menjadi ku, jadi kiku. Artinya mendengar. Lalu oyogimas, yang artinya berenang. Kita hilangkan lagi masnya, kita coret. Tersisa kata oyogi. Ambil huruf terakhirnya. Kita lihat lagi. Gi ini berubah menjadi gu. Maka oyogimas jika ingin diubah ke bentuk kamus menjadi oyogu. Lalu hanashimas, yang artinya berbicara. Kita coba ubah ke bentuk kamus lagi. Masnya coret. Nah, untuk shi ini, hanashi, huruf akhirnya shi. Nah, untuk shi ini diubah menjadi su. Jadi hanashimas menjadi hanasu. Selanjutnya untuk tachimas, yang artinya berdiri. Kita coret lagi masnya. Tersisa tachi. Kita ambil huruf yang terakhirnya, yaitu chi. Nah, yang chi ini, jika katanya ingin diubah ke bentuk kamus, maka chi-nya ini berubah menjadi tsu. Jadi tachimas, jika diubah ke dalam bentuk kamus menjadi tatsu. Nah, selanjutnya ada shinimas, artinya mati. Kita coret lagi masnya. Tersisa shini. Kita ambil ni-nya. Lalu kita lihat, ni ini jika katanya ingin diubah ke dalam bentuk kamus, ni-nya maka berubah jadi nu. Jadi shinimas menjadi shinu. Selanjutnya ada asobimas. Nah, artinya bermain. Perlu kalian perhatikan juga, ini bermainnya bukan bermain sepak bola atau misalnya bermain basket ya, tapi ini bermainnya itu lebih ke bermain untuk anak-anak, seperti anak-anak bermain di taman, seperti itu artinya ya. Nah, untuk kata asobimas ini, jika ingin diubah ke bentuk kamus, bagaimana ya? Kita coret masnya. Nah, untuk kata yang berakhiran di, kata kerja yang berakhiran di ini, jika ingin diubah ke dalam bentuk kamus, kita lihat, ni-nya maka berubah menjadi bu. Jadi, untuk kata asobimas menjadi asobu. Nah, lalu untuk yomimas, yang artinya membaca. Kita coret lagi masnya. Jadi yomi. Jadi untuk kata kerja yang berakhiran ni ini, jika dalam bentuk mas, maka jika ingin diubah ke dalam bentuk kamus, ni-nya berubah menjadi mu. Kata yomi dari yomimas menjadi yomu. Selanjutnya ada yang terakhir. Suwarimas. Nah, untuk suwarimas ini, kita coret lagi masnya. Tersisa suwari. Nah, kita lihat untuk kata kerja yang berakhiran ri seperti suwarimas ini, jika ingin diubah ke dalam bentuk kamus, maka ri-nya berubah menjadi ru. Jadi untuk suwarimas, bentuk kamusnya adalah suwaru. Dapat dipahami?
Selanjutnya ada golongan kedua dan ketiga. Kita perhatikan dulu yang golongan kedua. Di sini ada kata mimas dan tabemas. Nah, untuk kata golongan kedua ini, yang berubah ini masnya menjadi ru. Jadi untuk kata mimas menjadi miru. Dan untuk tabemas menjadi taberu. Mimas ini artinya melihat atau menonton, dan tabemas artinya makan. Gitu. Untuk golongan 3, di sini golongan 3 hanya ada kimas dan simas. Nah, ini berubah semuanya. Untuk yang kimas ini jika dalam bentuk kamusnya ini menjadi kuru. Yang artinya datang. Lalu yang terakhir ada simas. Simas jika diubah ke dalam bentuk kamus maka menjadi suru, yang artinya melakukan kegiatan. Dapat dipahami semuanya? Semoga kalian dapat paham ya. Nah, selanjutnya ini Sensei punya kegiatannya yang menggambarkan hobi atau shumi kalian. Bisa dilihat ya ini, kira-kira sedang apa ya ini? Sedang bernyanyi. Kita sambil mempelajari kosakata-kosakatanya juga ya. Coba minasang dibaca bareng-bareng ya dengan Sensei. Untuk yang pertama, utao utaimasu. Coba sebutkan lagi. Utao utaimasu. Nah, untuk uta ini artinya adalah lagu. Lalu untuk utaimasu. Utaimasu ini artinya bernyanyi. Selanjutnya ada, coba baca bareng-bareng lagi ya. Gitao hikimasu. Sekali lagi. Gitao hikimasu. Ingat ya ininya. Kalau misalnya kalian bertemu dengan katakana yang menggunakan seperti ini dibacanya panjang. Seperti gita. Bukan gita, tapi gita. Nah, gita ini artinya gitar. Lalu hikimas. Hikimas ini artinya memetik. Bukan memetik buah ya, tapi memetik alat musik seperti gitar atau misalnya kecapi bisa. Selanjutnya ada, baca bareng-bareng lagi ya. Eo kakimasu. Sekali lagi. Eo kakimasu. Nah, kira-kira sudah terlihat ya dari gambar ini sedang menggambar. Nah, untuk E ini artinya adalah gambar. Dan kakimas ini artinya menulis. Tapi kalau misalnya ada eo kakimas, ini artinya menggambar. Selanjutnya, ada apa ya ini? Kita baca lagi ya bareng-bareng. Ryori o tsukurimasu. Sekali lagi. Ryori o tsukurimasu. Nah, untuk ryori ini artinya masakan. Lalu tsukurimasu artinya membuat. Selanjutnya,
Kita baca lagi ya bareng-bareng. Manga o yomimasu. Sekali lagi, manga o yomimasu. Manga ini artinya, teman-teman ada yang tahu tidak? Ya, komik ya. Untuk yomimasu ini artinya membaca. Lalu ada ongaku o kikimasu. Kita sebut lagi bareng-bareng, kita baca lagi bareng-bareng. Ongaku o kikimasu. Untuk ongaku ini artinya musik. Dan untuk kikimasu ini artinya mendengarkan. Kita baca ya bareng-bareng dari awal sampai akhir. Uta o utaimasu. Gita o hikimasu. E o kakimasu. Ryori o tsukurimasu. Manga o yomimasu. Ongaku o kikimasu. Nah, untuk utao utaimasu ini artinya bernyanyi. Dan gitao hikimasu ini artinya memetik gitar atau bermain gitar. Nah, eo kakimasu ini artinya menggambar. Lalu ryori o tsukurimasu artinya membuat masakan atau makanan. Selanjutnya ada manga o yomimasu. Artinya membaca komik. Dan yang terakhir ada ongaku o kikimasu. Yang artinya mendengarkan musik. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara mengubah kata kalimat kegiatan ini ke dalam bentuk kamus. Coba kita perhatikan dulu dari yang utao, utaimasu. Yang sensei warnai merah ini yang berubah ya. Kita coba ubah ke dalam bentuk kamus, masnya dicoret. Kira-kira untuk utao, utaimasu, kalau bentuk kamusnya apa ya? Di sini i-nya tadi berubah menjadi huruf u. Jadi, untuk utao, utaimasu, bentuk kamusnya utao, utau. I-nya berubah menjadi u. Selanjutnya, ada gitao hikimasu. Kita coba lagi ubah ke dalam bentuk kamus. Masnya kita hilangkan. Lalu, ki-nya kita ubah tadi. Ki berubah menjadi huruf apa ya? Jadi, ku. Ya, jadi gitao hikimasu, bentuk kamusnya gitao hiku. Selanjutnya, untuk eo kakimasu, kita hilangkan lagi masnya menjadi eo kaki. Nah, untuk kata kaki ini, jika berubah ke dalam bentuk kamus, kira-kira bagaimana ya? Tadi kan sudah. Ini sama seperti yang hiku. Jadi, eo kaku. Lalu untuk yang ryori o tsukurimasu. Kita coret lagi masnya. Untuk kata tsukuri ini berubah ke bentuk kamusnya menjadi apa ya? Tadi ri berubahnya menjadi yaru. Jadi ryori o
Tsukurimasu, bentuk kamusnya. Ryori o tsukuru. Nah, selanjutnya manga o yomimasu. Kita coba ubah lagi ke dalam bentuk kamus. Yomi. Manga o yomi. Mi-nya ini tadi jika berubah ke bentuk kamus menjadi apa? Mu. Jadi manga o yomimasu menjadi manga o yomu. Selanjutnya, ongaku o kikimasu. Coba, kalau bentuk kamusnya apa kira-kira? Tadi sudah ya, ada perubahan ki ke bentuk kamus. Masih kita coret lagi menjadi ongaku o kiku. Coba kita baca bareng-bareng ya, sambil dihafal juga yang bentuk kamusnya nih. Dari yang pertama, utau, utau. Lalu, gitao, hiku. Eo, kaku. Ryori o tsukuru. Manga o yomu. Ongaku o kiku. Sekali lagi, utao, utau. Gitao, hiku. Eo, kaku. Ryori o tsukuru. Manga o yomu. Ongaku o kiku. Selanjutnya, ini ada perubahan bentuk shimas. Kira-kira tadi shimas ini jika bentuk kamusnya apa ya? Nah, ini untuk yang pertama ada dansu shimas. Dansu ini artinya menari. Lalu shimas ini artinya apa? Melakukan. Dansu shimas ini artinya menari. Kita coba ubah ke bentuk kamusnya. Coba shimas ini tadi apa? Ya, suru. Jadi, dansuo shimasu diubah ke dalam bentuk kamus menjadi dansuo suru. Selanjutnya, ada sakao shimasu. Sakao shimasu ini artinya bermain bola. Saka ini artinya ini ya, olahraga bola, sepak bola. Coba kita ubah ke dalam bentuk kamus apa kira-kira? Ya, sakao suru. Sambil dibaca bareng-bareng ya. Yang bentuk kamusnya. Kita sambil dihafal-hafal. Dansuo suru. Sakao suru. Sekali lagi. Dansuo suru. Sakao suru. Nah, itulah perubahan bentuk kamus. Semoga minasan bisa mengerti ya. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya, kita akan belajar pola kalimatnya nih yang digunakan untuk menyatakan hobi. Yang pertama, ada pola kalimat ini. Kata benda orang, no shumi wa
Kata kerja bentuk kamus, koto desu. Untuk kata benda orang ini, kalian bisa diisi dengan watashi, atau anata, atau misalnya nama orang. Lalu untuk no ini merupakan partikel kepunyaan. Jadi kalau misalnya watashi no, itu artinya kepunyaan saya, atau misalnya saya. Shumi adalah hobi. Lalu ini wa ini adalah partikel penghubung. Selanjutnya, kata kerja bentuk kamus. Kata kerja bentuk kamus ini kata kerja yang tadi kita sudah pelajari ya. Seperti utao, sakao, suru. Seperti itu. Lalu koto desu. Untuk pola kalimat ini bisa diartikan menjadi hobi orang, kata benda orang itu adalah kata kerja yang tadi, hobinya. Atau misalnya kegiatannya. Seperti itu. Ini digunakan untuk jika kalian ingin menyatakan hobi kalian, atau misalnya menyatakan hobi seseorang. Nah, lalu ini untuk bertanya. Ini adalah kalimat tanyanya. Di sini pola kalimatnya ada kata benda orang, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kata benda orang ini adalah, contohnya seperti apa? Watashi, anata, atau nama orang. Lalu no, kepunyaan, partikel kepemilikan. Lalu shumi, hobi. Wa ini partikel penghubung, dan nan desu ka. Nan desu ka ini adalah pertanyaan. Kalau misalnya ada ka-nya di ujung ini, berarti kalimatnya kalimat tanya. Nan ini apa? Jadi nani nani no shumi wa nan desu ka? Artinya apa hobi orang tersebut? Sekarang Sensei punya contoh kalimatnya nih. Ada 2 contoh kalimat. Kita baca bareng-bareng ya. Untuk yang pertama ada watashi no shumi wa hon o yomu koto desu. Sekali lagi, watashi no shumi wa hon o yomu koto desu. Yang Sensei tandai ini merupakan yang tadi seperti watashi ini merupakan salah satu contoh dari kata benda orang ya. Lalu partikel no shumi wa hon o yomu koto desu. Hon o yomu. Hon o yomu ini adalah contoh dari kata kerja bentuk kamusnya. Minasan tahu tidak ini artinya itu apa? Bisa tidak mengartikan. Watashi no shumi wa hon o yomu koto desu. Watashi ini artinya saya. Hon o yomu. Hon o yomu ini artinya membaca buku. Jadi watashi no shumi wa hon o yomu koto desu. Artinya hobi saya adalah membaca buku. Lalu ini untuk kalimat tanyanya. Ini contoh untuk kalimat tanya ya. Ada anata no shumi wa nan desu ka? Kita baca bareng-bareng. Anata no shumi wa nan desu ka? Kira-kira apa ya ini artinya? Anata ini artinya
Anata ini untuk kata benda orang. Anata artinya Anda atau kamu. Jadi, anata no shumi wa nan desu ka? Artinya, apa hobi Anda? Itu ya untuk contoh kalimatnya. Selanjutnya, ada contoh percakapan. Nah, ini adalah contoh percakapan tentang hobi. Di sini ada Maria dan ada Ari. Kita coba baca bareng-bareng dulu ya. Yang pertama, Maria. Ari-san no shumi wa nan desu ka? Lalu Arinya. Watashi no shumi wa eiga o miru koto desu. Maria. Ah, so desu ka? Ayo kita sekarang coba ya. Kalian yang jadi Arinya, Sensei jadi Maria. Nanti Sensei akan bertanya kepada kalian, nanti kalian menjawab ya. Ari-san no shumi wa nan desu ka? Ah, so desu ka? Kira-kira nih minasang tahu tidak artinya apa? Coba sambil coba-coba mengartikan ya. Kita lihat dulu nih kalimat yang pertama. Yang kata Maria, Ari-san no shumi wa nan desu ka? Artinya, Ari-san hobinya apa? Lalu Arinya menjawab, shumi wa eiga o miru koto desu. Nah, ini Sensei akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini kenapa tidak ada watashinya, Sensei? Jadi, biasanya kalau misalnya di Jepang, untuk watashinya ini bisa dilesapkan juga. Yang biasanya orang Jepang pakai ini begini. Yang shumi wa eiga o miru koto desu langsung. Jadi untuk watashinya dilesapkan. Tapi untuk artinya masih tetap sama saja. Untuk artinya masih mengandung kata benda orangnya. Yaitu, jadi shumi wa eiga o miru koto desu artinya hobi saya adalah menonton film. Seperti itu. Lalu, so desu ka? So desu ka ini artinya, oh begitu ya. Coba kita baca lagi. Kita praktekkan ya, bareng-bareng. Dari yang Marianya. Ari-san no shumi wa nan desu ka? Lalu Arinya menjawab, shumi wa eiga o miru koto desu. Lalu Marianya menjawab, so desu ka? Sekali lagi. Ari-san no shumi wa nan desu ka? Shumi wa eiga o miru koto desu. So desu ka? Bisa dipahami semuanya? Semoga kalian bisa paham ya. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan. Nah, di sini Sensei punya kalimat nih. Ada pertanyaan, ada jawaban. Kita baca dulu ya kalimatnya. Untuk yang pertanyaannya, Karina-san no shumi wa nan desu ka? Lalu jawabannya, shumi wa e o kaku koto desu. Kira-kira apa ya ini artinya? Ya, Karina-san hobinya apa? Lalu dijawab dengan shumi wa e o kaku koto desu. Hobi saya menggambar. Nah, sekarang kita latihan. Di sini Sensei punya 3 kalimat.
Di sini kalimatnya bentuk mas. Nah, kalian coba ubah dulu ke bentuk kamus, lalu masukkan ke dalam sini kalimat yang diberi warna merah dan digaris bawahi oleh sensei. Jadi, ini untuk yang pertama, contohnya, ini kalian ubah ke bentuk kamus, lalu masukkan ke sini. Ganti yang kakunya ganti oleh ini, bentuk kamus yang ini. Coba. Kita coba nomor 1. Kira-kira apa ya? Nah, nomor 1, untuk nomor 1, Shumi wa sashi no toru koto desu. Bisa dilihat ini untuk torimas. Kata torimas ini jika diubah ke dalam bentuk kamus menjadi toru, yang artinya Shumi wa sashi no toru koto desu. Artinya hobi saya adalah mengambil foto atau memotret. Selanjutnya ada ongaku wo kikimasu. Tadi sudah ada nih di contoh kalimatnya. Ayo minasan coba ya. Ya, untuk nomor 2, jawabannya Shumi wa ongaku wo kiku koto desu. Artinya, hobi saya mendengarkan musik. Lalu ini yang terakhir sekarang. Gita o ikimasu. Kira-kira gita o ikimasu ini bentuk kamusnya apa ya? Tadi sudah ada di contoh. Ya, gita o ikimasu. Bentuk kamusnya adalah gita o hiku. Jadi, jika dimasukkan ke dalam kalimatnya menjadi Shumi wa gita o hiku koto desu. Artinya, hobi saya adalah bermain gitar. Nah, selanjutnya kita coba simpulkan apa saja tadi yang telah kalian pelajari. Jadi, untuk hari ini kalian telah mempelajari merubah kata kerja golongan 1, 2, dan 3 dari bentuk mas ke dalam bentuk kamus. Lalu kalian belajar pola kalimat untuk menyatakan hobi. Ada 2 kalimat, yaitu kata benda orang, no shumi wa kata kerja bentuk kamus, koto desu. Yang kedua, ada untuk ini bertanya tentang hobi. Ada kata benda orang, no shumi wa nan desu ka? Lalu untuk hari ini yang terakhir kita telah belajar contoh kalimat dan percakapan yang menyatakan shumi. Semoga kalian bisa paham ya materinya. Lalu untuk tugasnya, Sensei punya sedikit tugas untuk kalian. Jadi untuk tugasnya yang pertama ada 2 poin, yaitu yang pertama tuliskan apa hobi kalian dalam kalimat bahasa Jepang. Ini yang kedua, wawancarai minimal 5 teman kalian tentang hobi mereka, lalu tuliskan hasilnya ke dalam kalimat bahasa Jepang. Nanti untuk file format pengerjaannya, saya akan masukkan ke LMS. Nanti kalian mengumpulkannya juga di LMS. Jangan lupa untuk presensi juga. Nanti ini mengerjakannya
kalian dimasukkan ke dalam tabel. Berikut format untuk pengerjaannya. Jadi nanti kalian wawancara teman kalian bisa melalui WhatsApp, chat, atau misalnya boleh sambil telepon. Ini untuk contoh percakapan dalam wawancaranya ya. Ada misalnya kalian bertanya kepada teman kalian, saya bisa noshumi wa nan desu ka? Lalu nanti teman kalian menjawab, lalu nanti teman kalian bisa bertanya kembali ke kalian. Misalnya, shumi kalian itu apa? Lalu nanti kalian menjawab misalnya, watashi no shumi wa sakkah o suru koto desu. Nah, setelah kalian melakukan wawancara, nanti kalian tolong isi tabel ini ya. Ini untuk hobi kalian. Nah, cara mengisi ini seperti ini. Kalian jadi buat kalimat. Contohnya nih, seperti ini. Ani-san no shumi wa ryori wo tsukuru koto desu. Nanti kalian isi minimal 5 teman ya. Lebih banyak, lebih bagus. Nanti untuk pengumpulannya, kalian bisa melalui LMS. Bisa dipahami semuanya? Jangan lupa untuk mengisi presensi juga ya. Sekali lagi saya ingatkan. Untuk pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan atau misalnya ada salah-salah kata maupun ucapan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk direview kembali ya. Dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.